Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyidik Polda Jawa Barat periksa sejumlah saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya Saka Tatal, mantan terpidana kasus tersebut. 2 bocah terpleset di Waduk Saguling, Bandung Barat saat naik kapal tongkang. 1 selamat, 1 korban lain masih hilang. Seorang pria di Karawang jadi korban kebrutalan geng motor. Korban luka berat terkena senjata tajam. Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam di Cirebon. Salah satunya yang diperiksa oleh penyidik yaitu Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan tersebut. Robi Setiawan, adik dari Peggy Setiawan, diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam. Robi dicecar 20 pertanyaan, sedang rekannya Mulyadi dicecar 15 pertanyaan. Kedua saksi untuk meringankan proses hukum Peggy Setiawan dengan memberikan keterangan kepada penyidik untuk memastikan keberadaan Peggy di hari pembunuhan Vina dan Eki. Berarti bukti keberadaan Peggy itu hanya dari slip gaji aja Pak ya? Iya, dari pembayaran gaji, kemudian dari keterangan saksi-saksi, kan. Nah, itu juga menjadi alat bukti ya nanti ketika di persidangan ya, keterangan saksi-saksi itu. Penyidik Polda Jawa Barat juga memeriksa saksi kunci pembunuhan 2 sejoli yaitu Liga Akbar. Liga diperiksa selama 6 jam dengan 15 pertanyaan. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat dari almarhum Eki. Dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Tiga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit aja? Pas udah kayak dulu kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Kuasa hukum Liga Akbar akan menemui LPSK dan Komnas HAM untuk meminta perlindungan saksi. Agar LPSK dan Komnas HAM sendiri bisa membantu dan melindungi Liga, karena Liga ini menurut kami adalah saksi kunci dalam perkara kematian Eki dan Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, juga diperiksa ulang penyidik Polda Jawa Barat. Saka diperiksa selama 5 jam dan dicecar 16 pertanyaan. Namun setelah keluar dari ruang penyidik, Saka Tatal diam 1000 bahasa. Ia tidak menjawab pertanyaan awak media terkait pemeriksaan tersebut. Tadi kita aja mungkin Kakak mungkin gimana Kak? Minta doanya aja. Mentalnya udah. Oke, mari kita pulang ya sampai ketemu. Makasih ya. Gimana Bang? Lanjutannya kita tunggu selanjutnya. Meski penyidik Polda Jawa Barat telah memeriksa beberapa saksi terkait kasus pembunuhan 2 sejoli dan penangkapan Peggy Setiawan, namun mereka belum menemukan titik terang atas kasus tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pemuda bernama Hegi Rian Prayoga tengah menjadi sorotan publik setelah fotonya viral di media sosial. Warganet menduga Hegi merupakan Peggy alias Perong, pelaku pembunuhan terhadap 2 sejoli di Cirebon. Kini pun Hegi muncul dan menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Vina dan Eki. Nama Hegi Rian Prayoga muncul di tengah ramainya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Fotonya beredar luas di media sosial yang disebut-sebut sebagai Peggy alias Perong, pelaku utama pembunuhan 2 sejoli di Cirebon pada tahun 2016 silam. Banyak netizen yang mengaitkan foto Hegi yang beredar di media sosial mirip dengan ciri-ciri DPO yang dirilis oleh polisi. Hegi pun mengakui foto yang beredar di media sosial yang dicap sebagai Peggy alias Perong merupakan foto dirinya yang diambil beberapa tahun lalu. Namun pria asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon membantah tuduhan atas keterlibatannya di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejak foto itu viral, Hegi menerima banyak ancaman dari netizen. Tak hanya dialamatkan untuk dirinya, ancaman juga menyasar keluarganya termasuk adiknya. Kalau dari yang beredar, Bang yang Iya, gede itu. iya saya. Mas pakai anting juga. Saya juga pakai anting ya. Sangat terganggu
dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Ancaman netizen apa maksudnya? Bentuknya sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan dibunuh. Setelah dirinya viral, ia mengaku sudah didatangi pihak kepolisian sebanyak 2 kali. 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah, datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya, saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatengin? 2 kali, setelah dari Polda selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang ya. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016, Hegi mengaku berada di Cirebon bersama teman-temannya yang tidak jauh dari jembatan Alun, lokasi ditemukannya jasad 2 sejoli. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang pria menjadi korban penganiayaan oleh geng motor di Cikampek, Karawang. Korban mengalami luka berat pada bagian perut akibat terkena sabetan senjata tajam. Regina Muhammad Guntur terbaring lemah di rumah sakit setelah menjadi korban penganiayaan oleh anggota geng motor di rute Cikampek arah Purwasari. Dirinya mengalami luka berat pada bagian perut, paha, dan dagu akibat terkena sabetan senjata tajam. Kejadian bermula saat Regina melintas di rute Cikampek arah Purwasari. Di tengah perjalanan, ia dicegat oleh sekelompok yang diduga geng motor. Korban yang melakukan perlawanan terkena sabetan senjata tajam pada bagian perut dan paha. Udah langsung nyamperin. Jadi Ada pulang kerja aja nggak? pulang main. Pakai motor terus? Iya. Bawa senjata kan? Bawa senjata. Bawa barang apa aja dia bersenjata deh? Ya semacam samurai gitu. Kini kasus penganiayaan oleh anggota geng motor masih dalam penyelidikan polisi. Syamsi Nursyam melaporkan dari Karawang. Seorang perempuan di Sukabumi diduga dianiaya oleh tetangganya sendiri dengan menggunakan batu asahan. Akibatnya korban terluka di bagian kepala dan saat ini pun polisi sudah menangkap terduga pelaku. Neni, seorang ibu rumah tangga asal kampung Selamanjah, Desa Batu Nunggal, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, diduga dianiaya oleh tetangganya bernama Asep. Akibatnya Neni mengalami luka di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Saat ini korban dirawat di RSUD Sekarwangi. Belum diketahui motif dari penganiayaan. Polisi saat ini masih menyelidikinya. Di kepala, luka di kepala. Luka sobek di kepala oleh benda yang digunakan oleh terduga pelaku. Ya, benda apa dan yang diamankan BB saat ini oleh polisi? Seperti batu asahan. Terduga pelaku saat ini sudah ditangkap oleh polisi. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti batu asahan yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korban. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.